Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman, apa kabarnya? Kembali bersama saya dengan Irwin Suprisa Sugeng di channel Lapak Dosen. Ini untuk pertemuan ke-14, pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah statistik probabilitas. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai distribusi F ANOVA. Kita pembahasan lebih kepada klasifikasi dua arah, rumus dua arah tanpa interaksi, dan juga rumus dua arah dengan interaksi. Kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis, dan juga beberapa contoh-contoh kasus yang akan dibahas nantinya ya. Oke, ini kita lanjut aja langsung kepada pembahasannya. Saya buka slide dulu. Oke. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya. Untuk yang pertama ini distribusi F ANOVA. Oke, untuk klasifikasi dua arah. Jadi klasifikasi dua arah merupakan klasifikasi pengamatan yang didasarkan pada dua kriteria. Sekelompok pengamatan dapat diklasifikasikan menurut dua kriteria dengan menyusun data tersebut dalam bentuk baris dan kolom. Nah, ini kolom yang menyatakan klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan kriteria klasifikasi yang lain. Nah, ini untuk rumus dua arah tanpa interaksi seperti ini, ya bisa dilihat ini JKT-nya, rumus JKT dan juga rumus JKK. Nah, kemudian untuk JKG itu sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK. Kita lihat, JKT adalah merupakan jumlah kuadrat kecil, JKB merupakan jumlah kuadrat baris, JKK merupakan jumlah kuadrat kolom, JKG merupakan jumlah kuadrat galat, XIJ2 merupakan pengamatan ke J dari I sampai J, T2 merupakan total semua pengamatan, TJ2 jumlah atau total pengamatan pada kolom, K merupakan jumlah kolomnya, B merupakan jumlah baris, BK adalah jumlah kolom dan baris. Nah, kita lihat dari sumber keragamannya itu adalah hasil nilai tengah, kemudian jumlah kuadrat JKB, derajat bebas adalah B-1, kemudian kuadrat tengah S1 kuadrat sama dengan JKB dibagi B-1, dan kemudian rumus F hitung adalah F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S32. Nah, kemudian untuk nilai tengah kolom, itu JKK, derajat bebas adalah K-1, kemudian untuk kuadrat tengah adalah S2 kuadrat sama dengan JKK dibagi K-1, dan F itu adalah F2 sama dengan S2 kuadrat dibagi S32. Nah, kemudian kalau untuk galat itu adalah JKG, di mana derajat bebas adalah dalam kurung B-1, tutup kurung dikali buka kurung K-1, tutup kurung, dan kemudian kuadrat tengah adalah S3 kuadrat sama dengan JKG dibagi buka kurung B-1 tutup kurung dikali buka kurung K-1 tutup kurung. Dan total itu adalah JKT, di mana derajat bebasnya itu adalah BK-1. Nah, kemudian untuk rumus dua arah dan interaksi seperti ini, JKT, kemudian JKK, rumusnya seperti ini, sudah jelas, JKB, di mana JKB dalam kurung BK adalah rumusnya seperti ini, kita lihat di sini. Dan untuk mendapatkan JKG itu adalah sama dengan JKG sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JK dalam kurung BK. Oke, kita lihat sini keterangannya, JKT jumlah kuadrat kecil, JKB jumlah kuadrat baris, JKK adalah jumlah kuadrat kolom, JKG adalah jumlah kuadrat galat, JK dalam kurung BK adalah jumlah kuadrat baris dan kolom, XUK2 merupakan pengamatan ke J dari I ke sampai ke J, T2 merupakan total semua pengamatan, TJ2 total atau jumlah pengamatan pada kolom, TIJ2 adalah total jumlah dalam atau total pengamatan pada baris dan kolom, K itu sama dengan jumlah kolom, B adalah jumlah baris, N itu sama dengan banyak pengamatan ataupun atau dibagi anggota baris, BN jumlah baris dan banyak pengamatan, KN jumlah kolom dan banyak pengamatan, BKN jumlah kolom, jumlah kolom, baris, dan juga banyak pengamatan. Oke, kita bisa lihat sumber keragamannya, nilai tengah baris itu jumlah kuadrat JKB, derajat bebas B-1, kuadrat tengah S1 kuadrat sama dengan JKB dibagi B-1, dan F hitung adalah F1 kuadrat, F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Kemudian untuk nilai tengah kolom, JKK, mana derajat bebas adalah K-1,
S2 kuadrat sama dengan JKK dibagi K minus 1, dan juga F2-nya itu sebagai F hitung, rumusnya adalah S2 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Nah, kalau untuk interaksi JK dalam kurung BK, derajat bebasnya adalah buka kurung B minus 1 tutup kurung dikali buka kurung K minus 1 tutup kurung. Dan kuadrat tengahnya adalah S3 kuadrat sama dengan JK dalam kurung BK dibagi derajat bebas yang tadi itu ya. Nah, kemudian untuk F hitungnya adalah F3 sama dengan S3 kuadrat dibagi S4 kuadrat. Untuk yang galat, JKG, derajat bebas adalah BK dalam kurung BK dikali dalam kurung N minus 1 tutup kurung, dan S3 kuadrat sama dengan JKG dibagi BK kali buka kurung N minus 1. Total adalah JKT dan derajat bebas adalah BKN minus 1. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, yang pertama kita menentukan H0 dan HA, di mana HA adalah rata-rata ke N, sampel yang sama atau identik, dan HA adalah rata-rata ke N untuk sampel yang tidak sama atau tidak identik. Lalu kemudian yang kedua adalah kita menentukan tingkat signifikansinya yang dilambangkan dengan alfa. Dan ketiga, kita menentukan derajat bebas atau dB, di mana klasifikasi dua arah tanpa interaksi, di mana V1 dalam kurung baris sama dengan B-1, V2 sama dengan buka kurung K minus 1 tutup kurung, dikali buka kurung B minus 1 tutup kurung, dan V2 kolom sama dengan K minus 1. Klasifikasi dua arah dengan interaksi, di mana V1 baris sama dengan B-1, V1 interaksi itu adalah sama dengan buka kurung K minus 1 tutup kurung dikali buka kurung B-1 tutup kurung. V1 kolom itu sama dengan K minus 1, dan V2 kolom sama dengan BK dikali buka kurung N-1 tutup kurung. Nah, kemudian kita lakukan lagi yang keempat adalah kita menentukan wilayah kritis, yaitu F table-nya, di mana F itu lebih dari buka kurung alfa, V1 dan V2. Dan untuk yang kelima, kriteria pengujian H0 diterima jika F0 itu kurang dari sama dengan F table. Dan H1 diterima apabila F1 itu lebih dari F table. Kemudian kita menentukan nilai hitung dilihat dari rumus F hitung, dan yang ketujuh kita mengambil keputusan, ya kan? Apakah F dari tabelnya di sini, dari grafik, dan juga yang kedelapan kita mengambil kesimpulan. Jadi pernyataan hipotesis yang diterima. Oke, kita lihat sini sebagai satu contoh kasus. Ini adalah mahasiswa manajemen melakukan penelitian mengenai program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Nah, data dapat dilihat di tabel sebagai berikut ya. Jadi di mana kita lihat sini ada di kolom sebelah kiri adalah usia di bawah 20 tahun, kemudian dari 20 sampai 40, dan usia di atas 40 tahun. Nah, kemudian untuk penurunan berat badan ini dibagi ada 4 metode. Jadi kita lihat misalnya di kolom pertama ini metode 1, ya kan, metode 2, metode 3, dan metode 4 gitu kan. Oke. Jadi kita dalam menentukan taraf nyata 1%, maka kita uji ada berapa perbedaan yang signifikan untuk penurunan program berat badan berdasarkan metode dan usia pasien. Oke, kita lihat di sini untuk yang hipotesisnya, hipotesis ANOVA kolom, di mana H0 itu sama dengan U1 sama dengan U2 dan U3, jadi tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Lalu di H1-nya ini, U1 tidak sama dengan U2 dan tidak sama dengan U3, jadi ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Nah, kemudian untuk metode ANOVA barisnya, H0 itu jadi U1 dan U2 dan U3 itu sama semuanya, jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dan dari kategori kelompok umur. Nah, kemudian di H1 itu adalah U1 tidak sama dengan U2 dan tidak sama dengan U3. Jadi ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Oke, kita lihat sini taraf nyata itu adalah alfa sama dengan 0,01 dan derajat bebas adalah V1 baris, itu adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan V1 kolom itu adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi V2 dalam V2 adalah 4 dikurang 1
dikali dalam kurung 3 kurang 1, jadi sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk darah kritis, kita lihat sini F tabel kolom pada alfa 0,01 di mana DB sama dengan DB1 sama dengan 3 dan DK2 sama dengan 6 itu adalah 9,78. Dan F tabel baris pada alfa 0,01 dan DB1 sama dengan 2 dan DK2 sama dengan 6 itu adalah 10,92. Oke, kita lihat di sini ya untuk total barisnya. Total angka pada barisnya ya. Jadi kan jadi totalnya adalah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 sama dengan 16 kan gitu ya. Jadi kan 2 tambah 7 9, 9 tambah 5 itu adalah 14, 14 tambah 3 sama dengan 17 dan demikian seterusnya gitu. Oke, kita lihat sini untuk yang nilai hitungnya jumlah kuadrat total atau JKT itu sama dengan 35,67 dari mana? Di sini sudah jelas rumusnya. Nah, kemudian jumlah kuadrat baris JKB sama dengan 0,17 dan kemudian jumlah kuadrat kolom itu sama dengan 9,67. Nah, kemudian kita hitung nih jumlah kuadrat galatnya, di mana JKG itu sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKB sama dengan 35,67 dikurang 0,17 dikurang 9,67 sama dengan 25,83. Nah, kemudian untuk kuadrat tengah barisnya KTB-nya itu adalah KTB sama dengan JKB dibagi R-1, jadi 0,17 per 2 sama dengan 0,085. Kemudian untuk kuadrat tengah kolomnya itu sama dengan JKK dibagi K-1 sama dengan 9,67 dibagi 3 adalah 3,223. Oke, kita lihat untuk nilai hitungan. Nilai hitung sini untuk kuadrat tengah galat atau KTG. Itu rumusnya adalah JKG dibagi dalam kurung R-1 tutup kurung dikali buka kurung K-1 tutup kurung sama dengan 4,305. Nah, kemudian F hitung baris. F hitung sama dengan KTB dibagi KTG sama dengan 0,01974 dan kolom F hitung kolom sama F hitungnya sama dengan KTK dibagi KTG di mana itu adalah 3,223 dibagi 4,305 sama dengan 0,7456 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam nilai hitung di sini, ya ada jelas ya. Nah, kemudian kita menentukan keputusan. Jadi apakah diterima atau ditolak gitu kan ya. Jadi kesimpulannya adalah baik untuk kolom dan baris itu terima HO karena F hitung itu ada di daerah penerimaan. Jadi F hitung itu kurang dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap metode dari kelompok umur itu memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa hubungi ke saya atau nanti bisa bisa lewat Japri atau juga mau langsung ke WhatsApp saya atau mau di grup juga boleh, silakan ya. Oke, itu aja sekian dari saya untuk pertemuan ke-14 kali ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mempercayakan saya untuk mengajar teman-teman mata kuliah statistika dan probabilitas untuk semester ini ya. Oke, saya juga mohon maaf apabila kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, mungkin kalau ada yang kalau ada penjelasan mungkin yang masih kurang serak di hati teman-teman, atau mungkin ada kata-kata atau perbuatan ataupun hal lain mungkin yang kurang serak ya di hati teman-teman semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Oke, sukses untuk teman-teman kalian semuanya untuk ujian akhir semesternya, UAS-nya ya. UAS akan dimulai minggu depan dan kita bertemu lagi semester depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.